Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri, Tantri Damayanti, dan rekan saya Yola Octavia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PPH 21. Nah, di sini awal materi akan dijelaskan oleh Yola Octavia. Kepada Yola dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian PPH pasal 21. Nah, di sini PPH pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan atas hasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atau jasa. Baiklah, kita masuk ke materi subjek pajak PPH 21. Nah, di sini ada wajib pajak per individu, yaitu yang pertama yaitu pegawai, karyawan, atau karyawati tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan atas jasanya itu ia mendapatkan gaji dan dalam jumlah tertentu secara berkala. Nah, yang kedua yaitu pegawai karyawan dan karyawati lepas. Nah, yaitu orang pribadi yang bekerja untuk pemberi pekerja dan hanya menerima upah jika ia bekerja. Nah, yang ketiga yaitu penerima honor. Nah, yang dimaksud penerima honor adalah orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan jasanya dan atas jasanya ia memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang dia berikan. Dan yang keempat yaitu pemberi upah. Nah, pemberi upah yaitu orang pribadi yang jasanya ia memperoleh upah seperti upah harian, upah borongan, dan upah satuan dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada yang tidak termasuk wajib pajak PPH 21. Nah, yang pertama yaitu penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing. Dan yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, selanjutnya kita masuk materi objek pajak PPH 21. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, yaitu baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Nah, yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, yaitu berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Nah, yang ketiga yaitu penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan. Nah, yang dimaksud dengan ini yaitu sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan harian, atau jaminan hari tua, dan pembayaran jenis lainnya. Nah, yang keempat yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Nah, yang kelima, imbalan kepada pegawai, yaitu berupa honor, komisi, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukannya. Nah, yang terakhir yaitu imbalan kepada peserta kegiatan. Nah, yaitu berupa saku uang representasi atau uang rapat, honor, hadiah atau penghargaan dengan nama lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis yang nama apapun juga. Baiklah, sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yola Octavia yang telah menyampaikan materinya mengenai subjek pajak, objek pajak, serta menjelaskan sedikit mengenai PPH dari PPH 21. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung PPH itu sendiri dan bagaimana juga cara menghitung PPH dari PPH 21. Dan itu akan saya jelaskan sendiri. Nah, pertama, itu kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung PPH.
Next. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwasannya salah satu pajak yang umum dibayarkan oleh warga negara adalah pajak PPh atau pajak penghasilan. Pajak ini dibebankan kepada seseorang yang sudah memiliki penghasilan, di mana yang terkena pajak PPh di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PPh di sini adalah segala bentuk penghasilan termasuk upah, gaji, tunjangan, honorium, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan, atau pekerjaan. PPh dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima, di mana semakin besar upah yang diterima maka semakin besar pula pajak yang dikenakan. Nah, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana berikut langkah-langkah dari menghitung pajak penghasilan itu sendiri. Yang pertama, kita harus menghitung penghasilan bersih selama setahun. Pajak dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima dalam 1 tahun. Sebelum menghitung pajak, perlu kita ketahui terlebih dahulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari pekerjaannya selama setahun. Nah, besaran penghasilan ini bukan hanya sebesaran gaji atau honor saja, namun juga termasuk pada tunjangan yang diterima, di mana semua penghasilan seseorang pegawai dalam setahun disebut dengan penghasilan kotor. Nah, untuk penghitung PPh sendiri perlu ditemukan penghasilan bersih, di mana penghasilan bersih ditemukan dari penghasilan kotor atau penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan atau menagih dari memelihara penghasilan tersebut, di mana di dalamnya itu terdapat seperti biaya pensiun, hutang, kredit bank, dan selengkapnya dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, langkah kedua kita harus menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, jumlah PTKP seseorang dengan seseorang lainnya itu akan berbeda, di mana jumlah anggota keluarga menjadi tanggungan, di mana besaran PTKP per tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut, di mana apabila 54 juta itu maka untuk wajib pribadi pajak, dan untuk seharga 4.500.000 rupiah adalah tambahan untuk wajib pajak kawin, dan 4.500.000 rupiah tambahan untuk anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya, di mana setiap keluarga hanya bisa mendaftarkan 3 orang tambahan pada kategori ini. Dan langkah selanjutnya yaitu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, di mana skema dari perhitungan pajak penghasilan ini yang pertama adalah setelah PKP diketahui, kemudian tentukan persentase PPh yang diterapkan tersebut. Seperti ketentuannya dapat dilihat di slide ini, bahwasannya apabila PKP kurang dari 50 juta, maka dikenai tarif pajak sebesar 5%. Apabila PKP-nya 50 juta sampai dengan 250 juta, maka pajak sebesar 15%. Apabila PKP-nya antara 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya adalah sebesar 25%. Sementara PKP di atas 500 juta akan dikenai tarif pajak 50%. Dan langkah kedua, kalikan antara PKP dengan presentasi di atas, sehingga hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan selama dalam periode 1 tahun. Kita bisa melihat contohnya seperti yang tertayang dalam slide, bahwasannya dalam hal ini dijelaskan bahwasannya seorang Joko merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Ia bekerja di Dinas Perhubungan sejak Januari tahun 2017, di mana penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta. Joko membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta, di mana itu dibayar setiap bulan. Berapakah PPh yang harus dibayar oleh Joko? Nah, langkah-langkah yang telah dijelaskan tersebut adalah salah satu langkah yang harus kita lewati untuk dapat menemukan berapa besarnya PPh yang harus dibayarkan oleh Joko. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah hitung penghasilan bersih, di mana penghasilan bersih ini didapatkan dari
pengurangan penghasilan kotor atau penghasilan bruto dengan beban tanggungan. Di contoh tersebut dijelaskan bahwasannya penghasilan dari Joko selama setahun adalah 100 juta. Dengan biaya tanggungan yaitu dari gaji, tunjangan lainnya adalah tunjangan hari tua yaitu senilai 2 juta. Maka penghasilan bersih yang didapatkan oleh Joko adalah senilai 98 juta. Dan langkah yang kedua adalah menghitung PTKP, baik itu PTKP diri pribadi, istri, dan anak. Karena Joko sudah memiliki satu keluarga dan memiliki satu anak. Nah, di sini PTKP pribadi adalah senilai 54 juta, dengan PTKP istri adalah senilai 4.500.000, dengan PTKP anaknya adalah senilai 4.500.000. Jadi hasil pengurangan dari 54 juta hasil penjumlahan dari PTKP tersebut adalah 63 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah langkah yang dilakukan adalah menghitung PKP, di mana PKP di sini diperoleh dari jumlah penghasilan bersih dikurang PTKP. Nah, jumlah penghasilan bersih yang diperoleh oleh Joko adalah senilai 98 juta dengan besarnya PTKP sebesar 63 juta. Hasil pengurangan dari keduanya adalah senilai 35 juta. Nah, dari jumlah PKP ini kita bisa menentukan berapa besarnya persentase PPh yang harus dikeluarkan Joko dalam setahun. Karena kecil dari 50 juta, maka pajak yang harus dibayarkan adalah presentasi pajak yang harus dibayarkan adalah 5% dari PKP-nya. Jadi besar pajak yang harus dibayarkan oleh Joko adalah 5% dari 35 juta adalah senilai Rp1.750.000. Jadi pajak penghasilan yang harus dibayarkan Joko dalam setahun adalah sebesar Rp1.750.000. Di mana pajak penghasilan merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, di mana pajak wajib dibayarkan tepat waktu setiap tahunnya. Bila wajib pajak telat membayar, maka akan diberikan denda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PPh 21 untuk pegawai tetap. Nah, bagaimana langkah-langkah menghitung dari PPh, besarnya PPh 21 untuk pegawai tetap? Yang pertama adalah hitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur atau overtime, dan pembayaran sejenisnya. Yang kedua, untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK, premi jaminan kematian JK, dan premi jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diperlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung BPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi pekerja kepada pegawai. Next, langkah selanjutnya adalah selanjutnya hitunglah jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, iuran tunjangan, dan segala bentuk tagihan ataupun iuran beban tanggungan sehingga dapat menghasilkan suatu penghasilan bersih atau penghasilan neto. Setelah ditemukan penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Nah, langkah selanjutnya itu langkah kelima, kurangi dengan penghasilan neto setahun dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Dan kalikan tarif pajak pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang mengenai pengajak penghasilan terhadap kena pajak. Nah, sebagai contohnya kita bisa lihat di slide berikutnya, yaitu seorang Bambang Eko yang merupakan pegawai dari perusahaan PT Chandra Kirana menikah tanpa anak.
memperoleh gaji sebulan 8 juta, di mana pada PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun. Yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan di mana setiap bulan sebesar 200.000, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Juli 2016, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan BPH pada pasal 21 bulan Juli adalah, nah, di sini kita bisa lihat bagaimana pajak penghasilan yang harus dibayarkan Eko setiap bulannya berdasarkan pasal 21 untuk pegawai tetap, di mana penghasilan bruto yang diperoleh oleh Eko sendiri itu sebesar gajinya adalah sebesar 8 juta dengan iuran premi sebesar 0,5% dari 8 juta adalah 40.000. Dan untuk premi JKK-nya sendiri itu ada yang 0,5, ada yang 0,3%. Dengan gabungan kedua premi adalah senilai Rp64.000. Jadi besarnya penghasilan bruto yang diterima oleh Eko adalah senilai Rp8.064.000. Dan dikurangi dengan biaya jabatan sebanyak 5%, yaitu senilai Rp403.200, iuran pensiun sebesar Rp100.000, dan iuran JHT sebesar 2%, yaitu Rp160.000. Dengan total seluruhnya pengurangan adalah Rp633.200. Dan untuk penghasilan bersih merupakan hasil dari penghasilan bruto senilai Rp8.064.000 dikurangi dengan pengurangan dari biaya-biaya jabatan, iuran pensiun, serta iuran JHT senilai Rp663.200 dengan nilai Rp7.400.800 untuk satu bulannya. Dan untuk penghasilan bersih setahunnya maka dikalikan dengan 12 bulan, yaitu senilai Rp88.809.600. Rp88.809.600 dengan jumlah PTKP di mana ia tadi sudah berkeluarga tapi belum memiliki anak, maka dapat menghasilkan senilai Rp58.500.000 dengan penghasilan kena pajak senilai Rp39.600 dengan penghasilan kena pajak di mana itu adalah penghasilan dari pembulatan, maka dibulatkan menjadi Rp30.309.000. BPH 21 terhutang dihitung sebagai Rp1.515.450 dalam satu tahun, dan untuk satu bulannya maka dibagi dengan 12 bulan, itu sebesar Rp126.288.000. Nah, demikian adalah cara dari menghitung PPH atau pajak penghasilan pasal 21. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf dari kami apabila ada segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.